Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga di tahun ini kita masih menjumpai bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa sahabat dalam suatu majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang salah seorang penghuni surga. Tak lama kemudian datanglah seorang Ansor yang mencincing sendal dengan tangan kirinya dan dijangkutnya penuh dengan air wudhu. Pada hari berikutnya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Akan datang seorang penghuni surga. Lalu datanglah kembali orang yang sebelumnya datang dengan ciri yang sama, dengan memegang sendal di tangan kirinya dan jenggotnya masih ada air bekas wudhu. Memasuki hari ketiga, Rasulullah bersabda demikian sampai ketiga kalinya. Akan datang seorang penghuni surga. Maka datanglah orang yang sama untuk ketiga kalinya. Maka salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr penasaran, lalu membuntuti orang yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Wahai saudaraku, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Apakah saya boleh menginap di tempat tinggalmu? Abdullah bin Amr mengatakan demikian semata-mata hanya ingin mengetahui amalan-amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah sampai mensabdakan bahwa orang tersebut akan masuk surga. Abdullah bin Amr berusaha untuk menyelidiki amalan-amalan apa yang dilakukan, apakah amalan tersebut istimewa, apakah amalan tersebut berbeda dengan yang lain, sehingga orang tersebut dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, Abdullah bin Amr mulai mengamati keseharian orang tersebut. Setelah 3 hari berjalan, Abdullah bin Amr merasa bahwa orang tersebut tidak memiliki amalan-amalan yang istimewa. Namun kenapa Rasulullah sampai bersabda bahwa orang tersebut akan masuk surga? Karena penasaran, ia langsung menanyakan orang tersebut, apakah amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mensabdakan engkau akan masuk surga? Ternyata orang tersebut tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Orang tersebut hanya melakukan amalan-amalan yang menurut orang lain hanya amalan kecil. Dia hanya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dan tidak melupakan nikmat yang telah diberikan. Dan tentunya dia juga tidak pernah iri terhadap kenikmatan yang telah didapatkan oleh orang lain. Mungkin sebagian orang mengira bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tersebut sepele. Namun ternyata di balik amalan-amalan tersebut, dengan ketulusan niat yang ikhlas, ternyata amalan-amalan tersebut mampu menjadikannya hamba yang dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Saudara-saudara sekalian, tentunya kisah tersebut menjadikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh menghukumi seseorang dengan amalan-amalan yang nampak. Namun amalan-amalan yang kita lakukan mungkin kita nilai lebih besar dari orang lain, namun Allah menilainya akan berbeda. Begitu pula dengan sebaliknya.
Mungkin amalan orang lain akan terlihat kecil dibandingkan dengan amalan kita, namun barangkali amalan-amalan orang lain yang lebih kecil itu akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari melalui kisah itu kita ambil hikmah bahwa tetaplah fokus kepada amal kebaikan, meskipun itu kecil, meskipun mungkin itu amalan-amalan yang sepele, amalan-amalan yang tidak istimewa, namun yakinlah ketika kita barengi dengan niat ikhlas, dengan niat tulus, insya Allah Allah akan mendapatkan, Allah akan memberikan kita surga yang insya Allah kita akan nanti masuk bersama-sama di sana. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.